Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Hamba Allah yang sama-sama mengharap rahmat dan ridhonya. Kesyukuran yang tak terhingga buat kita saat ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih tetap mencurahkan nikmatnya buat kita. Nikmat sehat, nikmat usia, lebih lagi nikmat iman dan Islam yang terus tertanam pada hati kita semua. Yang alhamdulillah saat ini kita membuktikan kesyukuran kita atas limpahan nikmat itu dengan hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita niat yang kokoh karena Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi kumpulan yang akan terulang nanti di hari kiamat, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita sampaikan salat dan salam atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya termasuk kita. Hamba Allah, di waktu yang sangat singkat ini khutib akan menyampaikan tema khutbah, yaitu tetaplah beraktivitas dalam kondisi apapun. Sebagaimana yang kita pahami, perjalanan hidup kita 2 tahun ke belakang atau akhir-akhir di 2 tahun ini, rasanya memang Allah Subhanahu wa taala menguji kita berkaitan dengan COVID-19 yang seringkali mengganggu aktivitas kita. Dan tentu bagi kita adalah ujian. Lalu bagaimana sikap kita terbaik? Tentu sering guru kita menyampaikan bahwa mari kita hadapi dengan kesabaran. Namun seringkali di dalam urusan ini adalah di mana semangat kita dalam beraktivitas, terutama di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang sering menurun. Aktivitas sudah menurun. Dan ujian ini menjadi kambing hitam buat kita. Sehingga kita katakan, iya, karena Covid kita semangat untuk berjamaah menjadi menurun. Karena Covid membuat kita untuk beraktivitas berupa interaksi kita dengan Al-Quran mulai menurun. Dan seterusnya. Oleh karenanya sangat tepat kalaulah kita mencoba kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah yang tadi dibacakan ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum." Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, tetaplah beraktivitas. Fasayarallahu 'amalakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melihat amal kalian. Wal mu'minun wa rasuluhu wal mu'minun, begitupun Rasul dan orang-orang mukmin akan melihat itu semua. Kenapa sampai ada kata ini? Karena tidak ada kata lain buat kita semua dan tidak ada alasan lain di dalam hidup ini kecuali beraktivitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama beribadah kepada Allah. Tidak ada kata berhenti. Berhenti dalam beraktivitas berarti kita digilas oleh waktu. Karena waktu akan terus berjalan dan berarti kita akan dijemput oleh kematian. Ketika kita tidak beraktivitas, berarti kita tidak mau menambah
investasi akhirat buat kita semua, yang menjadi bekal buat kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak beraktivitas, berarti kita kalah dengan orang-orang yang semangat untuk beraktivitas, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lebih ditekankan bagi kita semua dalam ayat ini adalah fasayarullah. Karena orientasi kita beraktivitas itu adalah karena ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang menjadi tolak ukur buat kita. Artinya pula kalau kita tidak semangat untuk beraktivitas, bahkan kita meninggalkan aktivitas terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita tidak mau diperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Padahal catatan pentingnya di kalimat ini adalah fasayarullah, Allah akan melihat. Karena di sanalah catatan-catatan amal kita. Apalagi sampai dikatakan di sana adalah fasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kalian pasti akan dikembalikan kepada yang maha melihat dan maha yang tahu tentang keghaiban. Artinya tidak ada jalan lain buat kita semua. Yang pertama pasti meninggal dunia, yang kedua adalah pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya ataupun tidak. Bahkan kita sering mendengarkan kalimat saat diberitakan tentang kematian, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti adanya, itu adanya dan pasti akan itu kita alami. Mau tidak mau, kita harus mempersiapkan bekal kita. Sehingga wajar sampai Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan kita melalui nabinya, qul i'malu wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, beraktivitaslah. Sehingga dengan aktivitas itu ada nilai ibadah, ada nilai pahala yang bisa kita dapatkan. Dan dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita. Sehingga dengan rahmat itu insyaallah kita akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa ba'd. Hamba Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami bahwa perjalanan hidup kita ini mau tidak mau kita mengisi kehidupan dengan aktivitas, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti bahwa kita akan kembali kepada Allah, mulai dari pintu kematian yang kemudian nanti terus kita melalui beberapa perjalanan sampai nanti Dia menghisab. Yang jadi pertanyaannya, kenapa penekanan ini harus terus disampaikan? Tentu buat kita semua, terutama khotib, bahwa jangan sampai saat-saat kematian itu datang kita akan mengalami sesuatu penyesalan yang tiada arti sama sekali. Dan yang mengerikan itu adalah penyesalan yang terus kita alami. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak. Ada orang yang mengalami 3 kondisi penyesalannya yang luar biasa. Yang pertama adalah saat sakaratul maut. Bisa dilihat dalam surat Al-Munafiqun. Sampai dia menyatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, tunda kematian ini sebentar saja, niscaya aku akan bersedekah dan niscaya aku akan beramal soleh. Pertanyaannya, kenapa sampai ada kata ini muncul saat-saat sakaratul maut? Padahal sakaratul maut itu orang mukmin itu akan sesuatu yang menyenangkan, walau saat itu sakit, tapi dia akan bahagia karena ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang menyesal sambil berkata, ya Rabb, tunda sebentar saja. Kenapa ada kata ini? Iya, karena dia tidak memanfaatkan momen di mana dia hidup sudah diberikan usia yang panjang. Dan menjadikan musibah-musibah itu menjadi alasan buat tidak beramal. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu. Jangan sampai ada kata ini. Dan yang pasti kalimat ini tidak akan lagi berarti. La yuakhirallah, Allah tidak akan menunda kematian itu.
Mau sekeras apapun teriakan kita pada waktu itu, tidak akan digubris, tidak akan diperhatikan. Jangan sampai ada kata yang keluar dari mulut kita atau lisan kita pada saat itu yang tidak terdengar, tapi bergerak mengucapkan itu. Minta kepada Allah agar ditunda kematian itu dan ingin bersedekah dan beramal soleh. Tidak ada manfaat. Kemudian yang kedua, saat-saat nanti di mana sudah ada di dalam kubur, kalimat yang diucapkan itu adalah hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'mala salihan fima taraktu kalla. Kalimat yang terucap saat itu adalah rabbi irji'un, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia, niscaya aku akan beramal soleh, amal yang dulu aku tinggalkan. Sekali lagi, kenapa kalimat ini terucap? Padahal seorang mukmin itu kalau sudah ada di dalam kubur itu, dia akan bahagia. Kenapa? Karena amal yang menemani dia di waktu tidurnya. Bacaan Quran, tilawah Quran itu menjadi cahaya buat dia di dalam kuburnya. Tapi ternyata ada orang yang menyatakan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Iya, karena tidak nyaman di kuburan itu. Karena dia mengalami penyiksaan yang luar biasa. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak mengalami itu. Penyesalan yang ketiga, yang terakhir adalah saat-saat nanti di yaumul qiyamah, yaumul hisab, di mana ada orang yang menggigit jarinya. Wa yauma ya'adzu dzalimu 'ala yadayhi, menggigit tangannya sampai habis. Sembari berkata, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Duhai, alangkah baiknya dulu aku bersama dengan Rasul dalam jalannya. Artinya apa? Artinya ada orang yang menyesal, di mana dia dulu tidak melakukan aktivitas yang di mana Allah Subhanahu wa taala contohkan. Dia tidak mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Jangan sampai kita mengalami hal ini. Dan ada pula kalimat yang dikeluarkan, yang diucapkan kalimat berikutnya, ya wailata ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celaka diri ini, duhai, kenapa dulu itu aku berteman dengan si dia. Artinya pertemanan ini mengerikan juga, menjadi catatan penting buat kita semua. Kenapa? Karena ada orang menyesal karena pertemanan. Kenapa dia menyesal dengan pertemanan itu? Karena ternyata teman-temannya itu menyesatkan dirinya. Laqad adallani 'an dzikri ba'da ija'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku dari Al-Qur'anul Karim. Dia menjauhkan diriku dari al-Islam. Menjauhkan diri dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebelum penyesalan ini terjadi, mari kita manfaatkan momen di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu buat kita saat ini. Kita masih diberikan kesehatan, kita diberikan usia. Mari kita manfaatkan. Dan alhamdulillah saat ini Allah Subhanahu wa taala pun menanamkan keimanan pada hati kita. Mari kita jaga sampai kematian menjemput kita, sehingga kita saat sakaratul maut itu datang, kita dalam keadaan husnul khotimah. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menanamkan keimanan pada hati kita sampai kematian menjemput, dan pada akhirnya sejenak menundukkan hati kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika 'azimi sultanik. Ya Rahman ya Rahim ya Alimal ghaibi wasyahadah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
بسم